Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur bisa hadir di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita rindu pagi hari ini, kita mau mengangkat hati kita, memuji, menyembah akan Dia. Kita akan datang kepada Dia. Haleluya. Biarlah kita datang dengan hati kita untuk menyenangkan akan hati Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku.
Kaulah Allah pengharapan kami, Kau penuntun hidup kami. Ya Yesus, terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, layakkan kami datang menyembah-Mu, memuja-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami yakinan percaya penyertaan-Mu tiada habis-habisnya bagi kami. Oleh sebab itulah Bapa, pagi hari ini kami datang kepada Engkau dengan hati kami ingin menyenangkan akan Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau lawati kami. Kami rindu kami bisa menyenangkan akan hati-Mu lewat puji-pujian dan sembahan kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu boleh merasakan suasana surga di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pagi hari ini kita dengan penuh sukacita untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah perisai hidup kita. Haleluya. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Amin. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Kali ini katakan, mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita ragu untuk tetap setia, walaupun tantangan mungkin datang dengan tiba-tiba. Tantangan datang begitu besar, tetapi biarlah kita tetap teguh untuk mengiring kepada Dia, karena kita tahu Tuhan adalah
Allah kita yang hebat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, akan menyanyikan pujian ini. Dia Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun juga. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari kita imani. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Silakan Bapak Ibu untuk kembali. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat? Biarlah kita dengan iman percaya kita bahwa Dia melakukan banyak hal yang boleh menguatkan iman percaya kita. Melalui firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadikan kita bangkit kembali, teringat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan Dia yang sudah kita alami. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa setia kepada kita. Dan lakukanlah apa yang menjadi hal yang menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya. Biarlah kita makin mendekat kepada Dia, makin melekat kepada Dia. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan. Benar Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu,
memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Kita renungkan kembali apa yang sudah Dia buat dalam kehidupan kita. Semua karena Kamu benar ya Yesus. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwa yang engkau menyenangkanmu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan teman-teman bangkit berdiri. Haleluya. Dekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkanlah
Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik. Letakkan hati kami terhadap mengerti. Pagi ini Engkau ajar kami supaya kami mengerti pikiran Tuhan, mengerti kehendak-Mu, dan Engkau memberi kekuatan untuk kami umat-Mu di tengah-tengah hari-hari akhir kesukaran yang melanda. Kami tetap tegar sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kami telah memuliakan nama-Mu, dan pagi ini kami rindu kebenaran firman telah dibagikan, dan kami boleh menerima dengan sukacita di tengah-tengah segala permasalahan hidup. Engkau tetap Allah yang peduli dan menyertai kami. Sampaikan Tuhan isi hati Tuhan pagi ini. Kami siap mendengar, dituntut sesuai dengan firman, dan berikan kemampuan untuk setiap kami berkenan di hati Tuhan, sehingga hati kami melekat di hati Tuhan, sama seperti yang Tuhan berkata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman yang percaya berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Shalom. Ya, senang sekali pagi ini kembali saya boleh di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang terkasih untuk beribadah bersama. Ya. Karena kalau saya pikir memang hari-hari ini ada banyak permasalahan yang terjadi dalam hidup keluarga kami. Hari Kamis yang lalu kami barusan saja di Jakarta, karena di luar dugaan saya benar-benar tidak menduga bahwa keponakan saya Tirto Gunawan itu meninggal di usia yang 58. Saya tidak pernah menggambarkan bahwa keponakan saya itu meninggal di usia yang 58. Saya pikir semuanya baik-baik aja, dan saya tahu betapa sedih keluarga yang ditinggalkan mamanya masih hidup, karena dia cacingnya usia. Ketika mau pulang sedihnya bukan main. Saya katakan pada Haji, apapun yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin. Karena keponakan saya ini termasuk olahraganya kencang juga, ya. Dia semua termasuk yang senang berolahraga, bersepeda, ya. Tapi Tuhan berkehendak, ya. Karena trombositnya terus turun sampai akhirnya dia meninggal di usianya 58. Nah, pada waktu meninggal saya berpikir, loh, kok meninggal? Ternyata memang benar. Jadi meninggal itu tidak harus urut, ya. Yang tua dulu, kemudian muda-muda. Siapapun kita tidak bisa umum dan lolos dari kematian. Mazmur 89 berkata, siapakah yang dapat meluputkan diri dari dunia orang mati? Tidak bisa. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih ini, mau tidak mau di usia saya yang sudah meranjak menjadi tua, apalagi mengalami masalah-masalah gagal operasi mata dan sebagainya, itu membuat saya itu berpikir dua kali. Next, kamu yang akan datang, kapan Tuhan saya dipanggil Tuhan? Mikir juga. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada orang yang bebas dari rasa takut. Ya, tidak ada orang yang bebas, tak ada yang bebas dari rasa takut. Rasa takut bisa saja terjadi kapan saja, tanpa kenal tempat dan waktu, ya, tanpa kenal tempat dan waktu. Tiba-tiba kita bisa takut, ya. Sekarang kita tahu benar bahwa aku masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Justru kematian merupakan langkah awal dalam kehidupan abadi, yang dimana kita akan bebas dari tangisan dunia.
menyanyikan kesukaran setiap hari. Jadi saat itu ketika Tuhan panggil adalah hari yang paling indah dalam hidup kita. Saya tahu tapi saya juga sering menyampaikan renungan kematian. Tapi beranjak usia menjadi tua juga lebih tua. Kapan saya? Jadi rasa takut tak ada yang bisa bebas dari rasa takut. Rasa takut bisa saja terjadi kapan saja tanpa kenal tempat dan waktu. Takut itu wajar. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Semuanya. Takut itu wajar. Yang tidak wajar ialah tatkala manusia dikuasai ketakutan. Ini tidak wajar. Jangan sampai saya pulang dari sana pun desa Koba, desa saya mau ke Pak nanti tahu satu ternyata saya tidak sampai. Kemarin saya sampai di rumah ceritanya sampai masuk Semarang jam 22 ya, jam 21.40 ya. Jadi sampai di Semarang jam 21.40, kemudian kami dijemput makan sebentar sampai rumah itu hampir jam 11 malam. Jadi yang tidak wajar ialah ketika manusia dikuasai ketakutan. Saat ketakutan menguasai kita, manusia bisa salah dalam mengambil keputusan. Nah, kita masih pada tema kita strong juga. Ada orang berkata strong in the Lord, ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, subtemanya hari ini adalah sebuah subtema yaitu God's strength. Tuhan memberi kekuatan. Tanpa Tuhan tidak kuat. Tanpa Tuhan pasti tidak gagal. Bacaannya terambil dari 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 10. Dan nas kita akan saya bacakan pada Yohanes pasal 17 ayat 15. Ini sebuah firman Tuhan yang indah. Ini adalah bagian dari doa Yesus. Tuhan Yesus berkata, Aku tidak meminta supaya engkau, ya berdoa kepada Bapa, ya, mengambil mereka dari dunia. Artinya Tuhan tidak berpikir kita cepat mati juga, ya. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu juga tak pengen kita itu cepat mati. Ya, Yohanes 17 ayat 15 itu bagian dari doa Tuhan Yesus. Jadi kalau ketika kita berpikir, wah kapan aku mati? Udah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Udah lagi. Jaminan pasti doa Tuhan Yesus seperti itu. Ketika kita lemah, Roh berdoa untuk kita, ya, supaya kita kuat. Nah, pagi ini saya akan bicara mengenai seorang raja yang ketakutan. Namanya adalah Raja Asa. Raja Asa ini adalah Raja Yehuda. Ketika dirinya mendengar rencana Baisa, Raja Israel dibagi dua, ya, Yehuda dan Israel, yang hendak memutus jalur lalu lintas ke negeri Yehuda. Raja Asa, dia melihatnya sebagai bencana. Aku celaka ini. Orang kalau sudah mau celaka ini, sudah fokus, tidak ada belok. Nah, Asa, rasa takutnya waktu itu tidak seperti hari-hari sebelumnya. Jadi takut itu wajar, tapi
ketika rasa takut itu menghantui kita, itu yang tidak wajar. Asal mengalami itu, asal tidak minta tolong pada Tuhan, karena ada Tuhan. Ya. Dia tidak ingat lagi ada Tuhan, tetapi dia lihat logikanya mulai berkata, soyo, dan tak jadi. Dia berpikir, aku mau minta tolong terhadap Raja Aram. Ya. Bahkan dia menyuap terhadap ini sini sampai di jatuh. Sama perkakas dalam bait Allah. Ya. Kekayaan rumah Allah diserahkan kepada Benhadad supaya Benhadad ini simpati pada dia, nuruni dia, melawan bangsa Raja Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih, apa kata 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 8? Coba baca 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 8. Pada waktu itu, datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah antara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Ya, terima kasih. Ketakutan yang mencekam, menghantui pikiran kita, itu bisa membuat orang lupa Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan. Di Cina ada sebuah jembatan yang cukup panjang, ya, jembatan tajam. Kalau kita melewati itu bisa lihat bahwa dalam kedalaman 300 meter kita kalau melewati di situ, maksudnya tidak apa-apa, pasti dijamin karena kacanya tebal, bisa saja berjalan dengan lancar. Tetapi karena kita saking takutnya, itu bisa membuat kita tertekan dengan jembatan kacanya sampai pecah. Pasti mati yang di sini. Jadi jalannya ada begini. Seperti saya yang sudah tua, banyak orang nyari saya. Pak, saya mau takut kalau kesandung. Kalau jatuh sudah dari pokok. Jadi saya sudah aku mikir pun Pak Seto mulai barang ini. Nah, dilewati masa. Yang penting super hati-hati Pak Caman. Nah, kalau terjadi yang lagi. Tapi kalau hati-hati sebelum sambung jatuh, nah itu sama seperti kita makan ini. Pakai biasa ada hubungan sedikit itu. Ada juga. Ada caranya. Itu kalau dari kita dapat. Lain kalau masih seusia di sini terberliana yang ikut kemarin juga asik ya. Saya pikir kalau aku masih seusia kamu tidak mau kalah. Nah sekarang ya caranya ya waktu usia juga minggu terus minggu bukan saya itu hati-hati nak kesana dulu. Keduanya itu sampai bulan dari jauh. Wah ya saya tahu Tuhan memberikan penyertaan, tetapi jangan coba itu tidak apa-apa. Jadi masuk oleh
Ya, turun eskalator sama saya kemarin ya. Karena di depannya itu ada pocong ya, kakaknya terus ya. Saya itu mau turun di eskalator bukan biasa Pak. Biasanya kalau di mall langsung berdiri itu kan sudah lancar. Ini sakinya. Akhirnya nggak jadi turun di eskalator. Trek saja, trek biasa. Pakai jauh sedikit nggak apa-apa. Mungkin Bapak itu ada sesuatunya. Saya kasih hari ini. Masuk tetangga nanti merasa mau. Kalau sudah usia 70, dulu saya sudah nggak pernah mikir. Kalau sudah usia beranjak 70 ya, kecuali Pak Karwo itu yang dulu bekas marinir, ya. Jadi wah sampai lebih kuat dari saya Pak Karwo masih di sini. Karena terlatih dari muda, saya kan bukan marinir, jadi luar biasa. Nah, ada 3 hal saat ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Ada 3 hal saat ini yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita tidak pernah mikir bahwa Tuhan itu sesungguhnya peduli pada kita. Kita kan barusan terima kasih dari Tuhan. Asal tidak pernah berpikir bahwa dulu dia pernah ditolong Tuhan. Ya, Libya dan Ethiopia itu kekuatannya luar biasa, mereka perang luar biasa. Terus sama Tuhan yang bisa menang kok. Mosok menghadapi dan baru mendengar bahasa Raja Israel mau memutus lalu lintas dagang. Dia takutnya salah mati, minta bantuan Raja Aram. Raja Aram itu kalau tidak salah Raja Aram Arab ya, sehingga dia sampai menguasai Raja Aram. Jadi dalam ketakutan kita bisa melakukan hal yang tidak wajar. Padahal Tuhan itu peduli. Coba buat oleh pasal 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Iya, makasih. Ayat 9a. Mata Tuhan itu menjelajah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sungguh hati. Maka kita kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan percaya benar-benar Tuhan ada di sini dan menolong saya. Kata kunci untuk kita mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan adalah kepada orang yang bersungguh hati. Kalau tidak bersungguh hati itu cenderung terbimbang. Yakobus mengatakan orang yang bimbang jangan harap Tuhan memberikan pertolongan. Ibrani 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus yakin bahwa Allah itu ada dan melimpah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sungguh-sungguh itu ditandai apa? Dengan hati yang mencintai Tuhan. Barang siapa, kata Nabi Yesus, mengasihani, dia akan melakukan kehendakku, mengikuti hukum-hukum Tuhan. Itu tanda sungguh. Kalau enggak, kita bisa ngomong sungguh, tapi ternyata kita tidak sungguh. Nah, bagi orang yang bimbang, tidak berlaku dengan Tuhan. Kita boleh ikut seminar KKR, catatan khotbah bisa satu, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Jadi Bapak Ibu yang jemaat yang saya kasih,
Kata kunci untuk kita mendapat kekuatan itu adalah dari Tuhan adalah kesungguhan hati. Kesungguhan. Yang kedua, jangan mencari jalan pintas dengan logika kita. Coba perlu baca Yohanes 11 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus sendiri, dia berdoa kepada kita seperti itu. Aku tidak minta bahwa engkau ini mengambil mereka, tetapi melindungi. Dalam dua kemarin tadi dikatakan Imam Hanani, ya, paling hati itu dia datang, kami Raja Asa sungguh sudah bodoh. Bukankah Libya dan Ethiopia itu tentaranya luar biasa? Tuhan tolong. Kita kan kadang-kadang bisa seperti itu. Nah, waktu kita ditolong Tuhan, ada pujian yang berkata, yang mengatakan, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Nah, kok lupa? Yang dilihat adalah yang gede-gede yang bisa dilihat kasat mata. Kerajaan, aku harus minta bantuan kerajaan. Dan dia menyampaikan itu kepada raja. Jadi yang kedua, jangan sampai kita mencari jalan pintas dalam kehidupan ini. Ya. Karena itu berbahaya. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah melihat sebuah surat kabar. Ada satu keluarga, tidak tahu ya, karena masalah keluarga, jadi tinggal suaminya. Ya, itu ini dia patah semangat. Dia memberikan makan anak-anaknya semua dikasih makan. Makanannya dicampur dengan racun serangga, sehingga anaknya setelah makan mereka mati semua. Saya lupa berapa anaknya. Yang jelas anaknya bukan satu, tapi kalau nggak salah dua atau tiga. Dan setelah anak-anaknya meninggal, akhirnya ibu ini dia juga minum racun serangga dan meninggal. Surat kabar menulis itu yang terjadi dalam dunia. Jangan mencari jalan pintas karena sendiri tidak menyelesaikan masalah. Bahkan kita menghadapi masalah ketika kita sudah tinggalkan dunia ini, kita sudah berpikir sudah bebas masuk surga juga. Kan Tuhan berjanji, maka Tuhan menjelajah untuk memberikan pertolongan. Pagi ini apa yang menjadi masalah kita? Tuhan tahu dan sangat tahu dan peduli dan memberikan pertolongan. Sampai pemilik Hanani dia berkata, engkau bodoh masa karena engkau mencari bantuan kepada kerajaan. Yang ketiga yang terakhir yang dapat saya bagikan adalah rendah hati dan takwa. Ya, rendah hati dan takwa. Rendah hati itu mutlak penting kalau kita lakukan. Jangan umum, jangan sombong. Karena Tuhan itu kami benci orang yang sombong. Merasa diri sudah berhasil, sukses,
bisa. Tidak bisa. Kalau kemarin menjemput kita bisa diselesaikan dengan tidak bisa. Dokter spesialis yang ahli sekalipun kamu punya uang banyak, kalau Tuhan sudah menjemput 1 detik saja, Tuhan nanti sebentar Tuhan 1 detik saja, aku tak pamit dengan istriku, tidak bisa. Maka kita dalam kehidupan ketika kita mengikut Tuhan, mutlak kita harus rendah hati dan takut. Coba baca pada 2 Tawarikh 16 ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan terlihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ya. Raja Asa, dia tidak malah menjadi baik ketika ditegur. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 16 ayat 10 lagi, Raja Asa sakit hati, maka sakit hatilah Asa karena perkataan terlihat itu, sehingga dia memasukkannya ke dalam penjara. Semangat yang saya kasih, ketika firman Tuhan menegur kita, terimalah dengan hati yang rela dan kembali kepada jalan yang benar. Tidak mudah, tapi itu bisa kita lakukan. Tapi ketika kita langsung tolak, dan kita berkata, kurang ajar. Pak Usia ini negur itu, mungkin dia ngerti masalah itu juga. Tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu masalah Bapak Ibu saya. Tapi Tuhan tahu. Karena dia adalah Maha Mata. Jangan sakit hati. Mutung. Dan memperkerja lagi. Tinggalkan Tuhan. Asa dia sakit hati. Bahkan dia seorang raja yang punya kekuasaan, masuk penjara, anaknya berkata, dimasukkanlah anaknya ke dalam penjara. Dia ditanggung. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasih, ketika firman Tuhan menegur kita, mari kita terima dengan hati yang rela dan berbalik kepada jalan yang sampai akan diselamatkan. Jangan sampai kita berontak melawan ketika kita ikut Tuhan. Tapi ini ada 3 hal yang telah Tuhan bagikan kita semua. Yang terakhir kita lihat supaya kita rendah hati dan taat. Dan ketika kita rendah hati dan taat, saya sangat percaya Tuhan menerima. Yeremia 33 ayat 34 berkata seperti ayat terakhir. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan menjawab. Yeremia 33 mengatakan bahwa Tuhan katakan lewat firman Tuhan yang pagi ini sekaligus menjadi bagian yang perlu kita renungkan. Berserulah kepada saya tidak tahu masalah Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu firman Tuhan berkata, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang kita nggak pernah mikir dan yang tidak terpahami, yang engkau nggak tahu sama sekali. Kok bisa ya Tuhan itu? Ini hal-hal yang tidak kau tahu.
ketika engkau hidup dalam kebenaran, tegur, sadar, kembali ke jalan yang benar. Allah ini Tuhan. Dan apa saja yang engkau mau, jika firman-Mu ada di dalam kamu, dan kamu ada di dalam kamu, mintalah apa saja, itu akan diberikan. Amin. Mari kita akan angkat pujian yang berdoa. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan
Kudus menolong kami akan terus beraktivitas untuk menolong kami, memberikan kekuatan bagi yang lemah dan membuka jalan bagi yang lemah. Hari ini Tuhan membuka jalan keluar dari permasalahan, menyembuhkan yang sakit, yang hari-hari ini lemah dan sakit, sehingga dia dapat bekerja dan sempat mengingatkan kepada orang lain. Tuhan yang kau akan tahu. Terima kasih. Dan percaya tidak ada satupun jemaat Tuhan yang terlewatkan dari pengawasan mata Tuhan yang belajar dan mengerti segala kemampuan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, Amin. Silakan duduk. Saya silakan kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan bila kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 dengan pembicara Bapak PNDM Aristarkus Suharto. Dalam berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mulai minggu depan, pintu belakang atau pintu kaca akan ditutup saat ibadah. Seluruh jemaat dipersilahkan beribadah di ruang ibadah. Rabu 19 Juli 2023, WBI akan mengadakan refreshing. Oke, Pak, saya langsung serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari kita dengar ini mulai kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah menyertai sepanjang keberkatan tempat ini. Terima kasih untuk kenyataan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga setiap jemaat Tuhan yang pagi ini tadi kita akan beribadah pulang mendapat kekuatan dari dalam sebab Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan supaya membuka jalan bagi setiap jemaatmu yang ada ini kesulitan baik ekonomi dan permasalahan kesukaran dan supaya menyembuhkan jemaatmu sehingga kami boleh bersuka cita yang lemah Tuhan kuatkan dan satu Tuhan sembuhkan dan Tuhan juga akan membuka jalan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa siapa bagi bangsa kami. Kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh Nusantara, sehingga Indonesia penuh dengan
segala berdoa persiapan untuk Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Kami percaya yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan akan menjadi pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, sehingga Indonesia semakin dikenal dan kemuliaan nama Tuhan ada di atas setiap bangsa yang ada. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan hari ini, pulanglah dalam kasih kami sudah berharap. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di surga, untuk menebus melayani kita menjadi anak-anak Allah, terus diselamatkan menjadi ahli surga dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita menjadi anak-anak Allah dan persekutuan yang mengikuti malam bahagia, terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, dengan aktivitas usaha pekerjaan disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.